Perkenalkan, nama saya Daniel Tambunan dengan NIM 2003020085 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan kelas B. Di sini saya akan memberikan rangkuman materi laboratorium kualitas air dari awal hingga akhir sekarang. Oke, yang pertama itu pengenalan alat dalam materi pertama, yang mana pengenalan alat ini terbagi dari 3 alat-alat yang digunakan dalam parameter biologi, parameter fisika, dan parameter kimia. Yang dimana alat-alat yang digunakan dalam parameter fisika contohnya untuk mengukur kecerahan, suhu, padatan terlalu atau total atau TDS. Baru alat-alat faktor kimia yang akan diuji seperti oksigen terlarut atau DO, pH atau potential of hydrogen atau derajat keasaman. Alat-alat yang digunakan untuk parameter biologi juga ada seperti yang akan dicontohkan plankton serta bentos. Lanjut, materi kedua yang akan saya paparkan ialah tentang unsur-unsur material air, yang mana yang pertama itu menyangkut terkait dengan DO atau disolved oksigen, yang mana DO itu merupakan kandungan oksigen terlarut dalam air. Yang kedua itu karbon dioksida atau CO2, yang mana kualitas air menunjukkan kadar CO2 itu tidak bagus jika CO2-nya banyak dalam air, kandungannya berlebih dalam air. Yang ketiga itu pH dan alkalitas, yang merupakan derajat keasaman atau kebasahannya pada dalam dasar perairan. Yang kelima itu dapat kita lihat itu BOD atau biologi oksigen demand, dan serta COD, chemical oxygen demand. Lalu yang akan saya paparkan ialah ion-ion yang ada dalam perairan, yang mana ion-ion itu sangat banyak seperti kalsium, magnesium, nitrogen. Itu merupakan ion-ion yang sangat diperlukan bagi tumbuh kembang oleh ikan. Lalu yang saya paparkan dalam materi ketiga ialah analisa sifat kimia air. Analisa sifat kimia air, yang mana terdapat pemahaman tentang derajat keasaman atau kita udah sebutin tadi potential of hydrogen atau pH. Yang kedua itu derajat keasaman terlarut atau DO, dissolved oksigen. Yang ketiga CO2 tadi, CO2 atau karbon dioksida. Yang keempat alkalinitas, yang mana untuk alkalinitas ini dapat mengukur kimia air dengan menggunakan alat ukur seperti salinitasnya itu refraktometer. Yang kedua itu untuk mengukur oksigen terlarutnya diometer. Rangkuman keempat yang akan saya paparkan tentang kecerahan dan kekeruan, yang mana kecerahan itu ialah ukuran transparansi matahari terhadap air laut itu sendiri, yang mana secara visual dia menggunakan keping Secedix yang 4 bagian tadi, hitam dan putih. Yang kedua yang saya paparkan ialah tentang kekeruan, yang mana disebabkan oleh adanya bahan-bahan jasa ternik yang terlalu banyak atau bahan-bahan anorganik. Yang ketiga yang saya paparkan ialah tentang organik tersuspensi dan terabsorpsi, yang mana misalnya lumpur, pasir halus itu merupakan bahan anorganik dan organik. Yang mana selanjutnya yang saya paparkan materi kelima tentang pencemaran terhadap budidaya ikan, yang mana pencemaran itu terhadap budidaya itu diakibatkan oleh masuknya bahan pencemar seperti polusi, gas berbahaya, bahan-bahan terlarut yang tidak diperlukan oleh ikan, tumbuh kembang ikan, partikulat. Nah, yang kedua itu faktor yang terjadi akibat budidaya ikan itu ialah pencemaran air terhadap budidaya, yang mana pertumbuhan ikan akan terhambat, yang dapat juga mengakibatkan kematian dan menurunkan parameter-parameter kimia, fisika, dan biologi yang tadi kita sebut. Maka dalam hal itu ikan itu tidak bisa tumbuh kembang, budidaya ikan itu akan lemah, lama-lama lemah, sikit-sikit, dan akhirnya banyakkan mati karena struktur biologis, kimia, dan fisikanya tidak ada dalam parameter itu, tidak ada dalam suatu perairan itu. Ada dalam suatu perairan itu tidak terdapat parameter-parameter yang dapat mendukung tumbuh kembangnya suatu ikan tersebut. Yang keenam, rangkuman materi yang terakhir ini pengaruh pakan terhadap kualitas air, yang mana pemberian pakan itu cukup konsisten harus dilakukan, nggak boleh secara berlebihan
karena pakan itu akan berlebihan akan hanyut dalam air yang dimakan oleh ikan-ikan, akan terjadi penumpukan pakan pada perairan. Itu tidak bagus. Wadah budidaya perairan harus konsisten, harus stabil oleh pakan yang akan dimakan. Yang kedua, pemberian pakan itu sekenyang-kenyangnya dapat dilakukan pada ikan budidaya yang benar. Sudah diketahui daya tampungnya secara maksimal dan setiap periode sudah ditentukan pakan yang harus dikasih. Pemberian pakan itu juga akan diberikan semuanya dikonsumsi oleh ikan. Pemberian pakan itu yang dibatasi, jumlah pakan itu dibatasi berdasarkan hasil suatu penelitian dengan jumlah pakan tertentu. Yang mana metode pemberian pakan juga ada ya. Yang mana pemberian pakan itu dengan tangan, pemberian pakan itu secara mekanik, pemberian pakan itu di hatchery. Yang mekanik tadi menggunakan mesin, hardware atau software. Yang ketiga tadi pemberian pakan dengan hatchery, yang mana menghitung parameter kualitas air. Itu tujuannya untuk mengetahui kandungan fosfat atau bahan-bahan yang tak diperlukan oleh ikan dalam air yang terkandung dalam pakan. Yang mana untuk mengetahui kualitas air juga perairan berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologinya. Dan tujuan menghitung parameter kualitas air ini untuk mengetahui dampak pakan terhadap kualitas air juga ya. Dan rangkuman yang terakhir tentang pemanfaatan air terbuang terhadap budidaya ikan, yang mana pembuatan filter air sederhana ini dapat mengendalikan mikroba dalam wadah budidaya intensif yang dapat menampung air dalam suatu kondisi alam yang bebas, dapat tertampung untuk proses integrasi suatu limbah yang akan menempati budidaya perairan jika ada, lalu diolah dengan air filter penyaringan air yang sederhana. Yang mana pemanfaatan limbah budidaya yang secara maksimal sebaiknya dilakukan di luar wadah budidaya, yaitu di bak penampungan air atau inflow water. Sekian pemaparan rangkuman materi yang saya jelaskan dari tadi. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak kekurangan yang saya ucapkan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.